Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merawat burung murai batu lepas trotol untuk lomba. Nah, di sini teman-teman semua kita harus memperhatikan burung murai batu kita ini kan masih lepas trotol. Kadang-kadang dia masih labil. Nah, di sini sudah banyak teman-teman semua digantangan di lomba. Sudah ada kelas-kelas burung murai batu pastol, kelas burung-burung murai batu muda, dan banyak juga burung murai batunya ini lepas trotol. Dia sudah juara, dia sudah tampil mewah, itu sudah sangat banyak. Nah, di sini yang kita harus perhatikan teman-teman semua, yang pertama, kesiapan burung murai batunya. Nah, di sini dalam kesiapan burung murai batunya ini dia sudah mempunyai birahi, sudah mempunyai emosi, dia kondisi dia prima, dia fit, tidak sakit. Nah, di sini dalam melihat dia mempunyai birahi, mempunyai emosi, dan dia mempunyai kondisinya fit, ini kita lihat sehariannya itu seperti apa. Dia kalau misalkan gacor, dia kalau misalkan udah sedikit tarung-tarung, kita tepuk-tepukin dia tarung, terus dia kondisinya tidak ngembangin bulu, tidak ngangkat kaki, dan lain-lain. Nah, di sini kondisi burung murai batunya ini fit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, settingan. Nah, settingan burung murai batu yang lepas trotol ini teman-teman semua, kita setting aja sama kayak settingan hariannya. Settingan sebelumnya kita samakan saja. Jangan kita rubah-rubah untuk hariannya. Tetapi teman-teman semua, kalau misalkan lomba di hari Minggu, nah di hari Sabtunya itu kita full istirahatkan. Jadi kita istirahatkan, setelah itu di sore hari, di sore harinya kita bisa kenaikan ekstra puding jangkrik saja. Bisa kita naikkan itu misalkan 5, awalnya 5, kita tambahkan 2, ataupun kita tambahkan 3, jadi dia jadi 8. Nah, di pagi hari kita berikan 8, mau lomba, mau berangkat ke gantangan, kita coba berikan standar yaitu 8 itu. Jadi dari sore, pagi, pas mau berangkat lomba kita bisa berikan 8 itu. Nah, di sini untuk hariannya, untuk menjelang lomba. Nah, saat digantangan kita lihat reaksi burung murai batunya. Jadi reaksinya itu kalau misalkan posisi dia tidak mau bunyi, burung murai batunya di gantangan, coba kita jauhkan dari area gantangan, kita ablak. Apakah dia mau bunyi? Apakah dia mau berkoar-koar? Kalau misalkan mau bunyi, burung murai batunya ini digantangkan, kita coba gantangan. Tetapi kalau misalkan tidak bunyi, jangan kita gantangkan dulu, biarkan dia diablak dulu untuk penyesuaian burung murai batunya. Nah, kalau misalkan dia kondisi di gantangan, dia mangap, sama kayak yang tadi, kita bisa ablak saja sampai dia tidak mangap. Kalau misalkan tidak bunyi, jangan dinaikkan. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau misalkan posisi saat burung murai batu kita ablak itu, kita bisa tambahkan contoh misalkan kroto ya. Saat digantangan kita bisa berikan kroto. Bagaimana reaksi burung murai batunya? Nah, kalau misalkan tidak mau bunyi juga, jangan kita gantangkan. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kita harus lihat kondisi burung murai batunya saat dia digantangan. Kita udah olah, kita coba kasih kroto, kita coba jemur saat digantangan, dia tidak mau bunyi dulu, berarti mentalnya belum belum ada gaya untuk tarungnya. Jadi percuma nanti kalau misalkan digantangkan, nanti dia tidak maksimal juga. Nah, biarkan kita ablak dulu, kita penyesuaian dulu. Nah, di sini teman-teman semua, kadang-kadang burung murai itu berbeda-beda. Ada yang pastolnya sudah juara, ada yang nunggu dulu, harus kondisi dulu, ada yang seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah settingan. Yang ketiga adalah penempatan saat digantangan. Nah, di sini saat digantangan burung murai batunya ini, teman-teman semua, yang harus kita lihat, kalau misalkan
di kelas lepas trotol bisa kita berikan dia di tengah, supaya nanti kalau misalkan dia ada tekanan, kalau misalkan dari pastol-pastol lain kan, kalau misalkan dia kurang emosi, nanti dia akan emosi kalau misalkan ditekan sama sekelilingnya. Itu kalau misalkan di kelas lepas trotol itu tidak masalah di tengah. Tetapi kalau misalkan di daerah kita itu dia tidak ada kelas lepas trotol, adanya itu kelas dewasa ataupun kelas umum, kita bisa berikan dia di pinggir. Jangan kita taruh di tengah, nanti tekanan di tengah itu lebih banyak dan lebih berat. Biarkan dia di pinggir, dia belajar dulu untuk tarung, untuk bunyi. Karena kalau misalkan teman-teman semua dia ditaruh di tengah, nanti ada yang misalkan dia dewasa, udah tua banget, nanti ditekan bisa drop mental. Makanya tetap berikan di pinggir. Nah, di sini buat teman-teman semua saran saya, kalau misalkan kita melombakan burung murai batu lepas trotol itu perhatikan 3 poin itu. 1, kondisi burung murai batu, kedua settingannya, ketiga gantangannya di nomor berapa. Itu kita harus perhatikan teman-teman semua. Nah, di sini selanjutnya itu dalam kita melombakan burung murai batu, teman-teman semua, kalau bisa jangan kita lakukan ini sering. Kita bisa misalkan 2 bulan sekali atau 4 bulan sekali, ataupun kita ngetes burung murai batunya ini bagus tidak. Nah, lebih baik seperti itu. Jangan kita sering bawa. Nah, di sini burung murai batunya ini masih burung muda, teman-teman semua. Nanti takutnya dia drop mental, dia tidak mau bunyi karena ditekan yang dewasa dan lain-lainnya. Jadi terkadang dan banyak juga teman-teman saya, kalau misalkan mereka melombakan burung murai batu pastolnya ini, dia udah sering juara nih, tiap minggu dia juara. Tetapi setelah mabung nanti dia bermasalah. Nggak tahu dia ngelowo lah, dia nampar lah, birahinya tidak inilah, dan banyak lagi kasus-kasus kalau misalkan kita melombakan burung murai batu yang pastol ini terlalu sering. Nah, di sini teman-teman cuma saran saja. Jadi saran saya kita harus selang ya teman-teman, jangan terlalu sering, karena kita ini kan burung murai batu ini kan kita harus ini kan lakukan ya treatment, dan kita ini sebagai penghobi. Jadi kita sebagai pemilik burung murai batu ini, kita kan pengen teman-teman semua dari dia pastol, dia dari udah dewasa nanti dia maksimal, dia enak di gantangan, dia sering juara, kita kan pengennya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus batasi saat menggantangkan atau melombakan burung murai batu lepas trotol ini, jangan terlalu sering. Nah, tapi terkadang ya teman-teman semua, namanya kita manusia, namanya kita sebagai penghobi, kadang-kadang ambisi yang kita inginkan, pengen kita juara, pengen kita bawa terus. Karena burung murai batu misalkan tuh sering juara, kita bawa terus setiap minggu, setiap hari. Nah, ini berbahaya juga untuk burung murai batunya, karena kalau misalkan kita lakukan seperti itu, walaupun kalau misalkan kita mempunyai burung bagus, kalau misalkan dia drop mental, dia udah bermasalah, itu setelah mabungnya itu nanti udah ngaco, mungkin lama teman-teman perbaikan, dan bahkan ada juga yang tidak bisa diperbaikin, ada juga yang ngaco terus karena dia saat di trotolan itu udah digeber, udah digantangin terus menerus. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang bagaimana dan tips rawatan burung murai batu lepas trotol ini untuk dilombakan. Nah, kalau misalkan teman-teman semua mau menanyakan, silahkan komen di bawah ini di dalam kolom komentar ataupun WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman semua kalau misalkan bermanfaat. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.